Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian sirah Nabawiyah karangan Syekh Shafii Rahman Abu Barakfuri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan metode kisah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini banyak sekali. Ada kisah umat Nabi terdahulu, ada kisah para pembangkang, ada kisah sosok orang soleh tapi bukan nabi kayak Luqmanul Hakim, Maryam, Ashabul Kahfi. Ada kisah yang dimasukkan dalam Al-Quran faktual di masanya. Nah, kan Al-Quran itu turun waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Faktual waktu itu. Ada kejadian turun ayat, kejadian turun ayat. Ada pertanyaan dari sahabat, turun ayat, macam-macam. Apapun yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu terekam dalam Al-Quran. Nah, tergantung nanti asbabun nuzul atau macam-macam. Gitu. Nah, dari kisah-kisah yang ada itu, salah satu hal yang paling penting adalah fa'tabiru ya ulil absar, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang ada, termasuk kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sirah itu ketika mengisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu dari beliau lahir. Karena apa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lingkungan yang ada, nah itu mempengaruhi kejadian-kejadian sesudah Rasulullah hidup, Rasulullah beranjak dewasa. Rasulullah SAW lahir di masyarakat Arab yang secara peradaban mereka itu berbeda dengan Romawi dan Persia. Kalaunya dilihat-lihat di masa itu, negara adidaya itu Romawi dan Persia. Nah, Nabi Muhammad lahir di Arab yang dianggap negara ketiga. Bukan bukan tempat yang diperhitungkan. Dan di Arab itu secara umum seluruh searapan itu tidak ada kerajaan yang menyatukan mereka. Jadi mereka itu per qabilah. Nah, pemimpin qabilahnya itu kaya raja. Maksudnya ketika meninggal diganti anaknya sebagai kepala qabilah, kepala suku, diganti. Tapi tidak menyatukan mereka semua. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus berdakwah menyatukan seluruh Arab, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan bisa ekspansi kan ke wilayah Persia sampai ke Romawi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir di tempat-tempat yang menurut percaturan dunia waktu itu, peradaban dunia waktu itu tidak diperhitungkan. Nah, Nabi Muhammad lahir di situ. Tapi kalaunya bagi bangsa Arab, Nabi Muhammad lahir di daerah yang sangat dihormati, Mekah, suku Quraisy. Kenapa? Karena kan di Mekah ini ada tempat yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, mereka itu ya tiap tahun melaksanakan haji, umrah di sana. Jadi pusat peradaban Arab itu bisa dikatakan di sana.
Sehingga bahasa Quraisy itu, bahasa Arab dialek Quraisy itu termasuk yang bisa dipahami, dianggap penting masyarakat Arab waktu itu. Karena memang faktanya bahasa Arab memiliki dialek masing-masing. Makanya kalau belajar nahwu, kan bahasa Arab itu bab besarnya. Karena belajar bahasa Arab tuh ada cabang-cabangnya lagi gitu. Tadi nakoni Pak Wahyu belajar bahasa Arab Sabtu pagi malah. Namanya jamaah ada tahu Sabtu pagi belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada cabang-cabangnya, ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu bahasa Arab yang membahas tentang harokat atau baris huruf terakhir gitu ya. Mana bahasa Arab enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa jadi alhamdu? Dalnya tuh barisnya dhammah. Kada alhamda, kada alhamdi. Nah itu ilmu yang membahas ngarannya ilmu nahwu. Nah yang masyhur kita mendengar pakai alif lam. Kan alhamdu alif lam lalu huruf ha. Makanya ada istilah alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Masjid al-fat alif lam lalu fath. Namun di salah satu dialek Quraisy, dialek Arab itu ada yang pakai alif mim, yang pakai alif lam, ininya pakai alif mim. Berarti ya Pak, misalnya al-fatah berarti am fatah, al-baqarah am baqarah. Nah, ada. Nabi Muhammad lahir di daerah yang seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, setidaknya ada 2 surah penting yang menggambarkan kondisi di sana saat Nabi lahir atau waktu Nabi lahir. Satu surah Al-Fil, yang kedua surah Al-Quraisy. Surah Quraisy. Nah, surah Fil ini kejadiannya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Tapi ini tahun yang sama dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi lahir, tapi tahunnya sama. Jadi setelah peristiwa Amul Fil ini, kejadian tentara Abraha ini, ya tahun itu Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, 2 surah ini sangat berkaitan dan menggambarkan bagaimana kondisi Nabi Muhammad lahir, yaitu di kota Mekah, di Quraisy. Kalau kita baca surah Al-Quraisy, itu menggambarkan betapa luar biasanya Quraisy, betapa banyaknya bahasa ini privilege, keistimewaan yang dimiliki Quraisy. Rihlatas syita wa saif, mereka melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, ke wilayah selatan, karena di Yaman itu agak panas. Musim panas ke Syam, karena di Syam itu agak dingin. Lalu mereka juga memiliki keistimewaan dalam hal ekonomi, menguasai perekonomian. Tuh Rihlatas itu ya berdagang juga. Bagaimana kakek Nabi Syaibah itu lahir di Madinah. Jadi kan Datu Nabi Hashim itu berangkat ke Syam, pulangnya lewat Madinah dan menikah dengan perempuan Madinah dari Bani Najjar. Karena memang Madinah itu tempat persinggahan orang-orang Mekah ketika mau ke Syam. Sampai menikah di sana, kakek Nabi Syaibah lahir. Ayah Nabi pun Abdullah juga meninggal di Madinah. Karena memang di situ ada keluarga dan tempat lewat lah, lalu lalang kalau mau menuju ke Syam. Dari sisi politik juga Quraisy ini sangat dihormati oleh orang-orang Arab, kabilah Arab yang lain, termasuk militer. Nah, tetapi kemampuan yang mereka miliki, kekuatan yang mereka miliki itu menurun ketika tentara Abraha menyerang. Karena apa? Abraha ini membawa pasukan
yang sangat hebat, pasukan bergajah. Jadi gajah itu di Arab itu ditakuti lah tuh, karena badannya besar, kulitnya tebal itu. Sehingga dalam riwayat itu disebutkan ketika Raja Abraha mau masuk ke Mekah itu ya tidak ada berani menghadang. Walaupun Quraisy ini suku yang luar biasa, kemenangannya dalam pertempuran itu tinggi, bagus. Tapi ketika tentara Abraha menyerang, mereka ketakutan. Namun ada peristiwa menarik ketika Abraha mau menyerang kota Mekah. Kakek Nabi Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Abraha, tolong kembalikan unta-unta saya. Lalu jar Abrahanya, anehnya, kamu kan pemimpin Mekah. Ini saya mau menyerang Mekah, mau menghancurkan Ka'bah. Kamu kok cuma minta dikembalikan unta-unta kamu saja, tidak berani menawan unta-unta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan memiliki unta-unta. Nah, unta-unta Abdul Muthalib ini ditawan, ditangkapi oleh Abraha. Abdul Muthalib malah meminta untanya aja. Abraha kan bingung. Lalu kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil, saya pemilik unta, sehingga saya mau meminta unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah itu sudah ada yang memilikinya. Siapa? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pasti akan ada yang menjaganya, dan itu memang benar terjadi. Yang diabadikan di surah Al-Fil, Ka'bahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Nah, di momen-momen seperti itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir. Kondisi yang seperti itu, dan Nabi Muhammadnya apa? Wulida yatiman. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Nah, berbicara tentang yatimnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya sangat menarik untuk disimak tuh, karena ada hikmah tersendiri Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa itu? Supaya tahu Nabi Muhammad ini memang sosok yang benar-benar mandiri, tidak ada ketergantungan. Jadi di masyarakat Arab kita juga sama tuh. Abahnya Bahari dasar alim juga. Abahnya Bahari, abahnya dasar dosen juga. Istilah itu kayak buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir dalam wulida yatiman, ini ingin memberitahu kepada orang-orang Nabi Muhammad ini ya dapat wahyu itu bukan dari ayah atau kakek beliau, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena ayah atau apa, bukan seperti itu. Nah, ulida sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam bi sya'bi Bani Hashim di Makkah fi sabihati yaumil itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah di perkampungan Bani Hashim. Jadi kan Mekah itu secara keseluruhan mereka keturunan dari Quraisy. Nah, lalu di suku Quraisy itu ada suku-sukunya lagi. Nah, Bani Hashim, ada Bani Muthalib, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum. Bani-bani ini bisi kampungnya, bahasa Banjar itu kayak buhan Sungai Andai, buhan Handil Bakti. Nah, Nabi Muhammad lahir di perkampungan Bani Hashim, lahir di sana. Dan Bani Hashim ini di Mekah memiliki posisi penting juga karena termasuk pelayan Ka'bah. Nah, namun ada yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri di kitab beliau ini Ar-Rahiqul Maktum. Kata beliau ini mengutip dari salah satu kitab Undur Nataijul Afham fi Taqumul Arab Qabla Islam. Dan juga pertama Nabi Muhammad lahir di tahun kejadian tentara Abraha,
Itu. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad ini lahir hari Senin, tapi tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Itu menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, kalaunya Masehinya itu diperkirakan jatuh pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Isa kan, kelahiran Nabi Isa itu dianggap tahun awal Masehi. Nah, Nabi Muhammad lahir tahun 571. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ada selisih waktu kurang lebih 500 tahunan. Nah, dan di masa itulah tidak ada nabi yang diutus. Sehingga terjadi perubahan besar. Kenapa? Karena ya tidak ada nabi yang mengingatkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mengingatkan? Berarti para pengikutnya. Nah, Ashabul Kahfi itu dalam sebuah riwayat disebutkan, Ashabul Kahfi itu ada antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Karena Ashabul Kahfi itu tidur kurang lebih 300 tahun tambah 9. Kalau versi hitungan Masehi 300 tahun, versi hitungan Hijriah 309 tahun. Dan Ashabul Kahfi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya kalau secara kelahiran seperti manusia pada umumnya. Yang berbeda di antara semua nabi dan rasul itu ada dua. Nabi Adam, ini Nabi Adam memang tidak lahir karena beliau manusia pertama. Lalu yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa ini tidak memiliki ayah. Selebihnya, selain itu, semua nabi dan rasul itu lahir ke dunia seperti biasa, maksudnya dari ibu. Itu. Nah, namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana kelahiran Rasulullah SAW. Tapi menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini sulit untuk dipertanggungjawabkan perbandingan pembuktiannya. Nah, itu. Kayak gereja di Buhaira runtuh. Nah, itu mbah itu pulang yang lainnya. Nah, itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau ini kan tidak memiliki ayah. Jadi di Arab waktu itu pengasuhan itu dari pihak ayah. Makanya Syaibah atau Abdul Muthalib ketika lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, beliau dijemput oleh Muthalib. Karena apa? Karena di Madinah itu adalah perkampungan ibunya, tempat asal ibunya. Nah, menurut Muthalib ya harus keluarga ayah ini yang mengasuh. Makanya beliau menjemput ke Madinah, menjemput Syaibah tadi ke Madinah, dibawa ke Mekah. Nah, karena membawa seorang anak dikira orang-orang Mekah ini budaknya si Muthalib, makanya dipanggil dengan Abdul Muthalib, padahal itu keponakan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, setidaknya ada dua peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa pentingnya adalah Abdul Muthalib senang dengan kelahiran ini, karena kan dari anak beliau Abdullah. Abdullah ini kan salah satu kesayangan Abdul Muthalib. Lalu yang kedua, Abdullah ini juga memiliki peristiwa penting, karena kan Abdul Muthalib pernah bernazar bilanya dapat sumur Zam-Zam bisi anak 10, yang 10 itu hendak dikurbankan. Dan ketika itu terjadi, Abdul Muthalib mau mengorbankan Abdullah. Bagaimana caranya? Disembelih. Lalu geger masyarakat Makkah waktu itu. Wah, Muthalib mau menyembelih anak. Akhirnya
Abdul Muthalib konsultasi dengan sesepuh di Mekah, lalu diadakan undian. Undiannya apa? Undian Abdullah disembelih atau ada. Walhasil bilanya dikuncang keluar nama Abdullah, berarti wajib menyumbangkan 10 unta. Bila keluar nama unta, nah berarti yang disembelih unta kada Abdullah. Kuncangan pertama yang keluar ngaran Abdullah, taros 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 sampai yang ke 10 keluar nama sampai ke 11 mungkin keluar nama Abdullah. Walhasil unta yang disumbangkan atau yang disembelih itu adalah 100 ekor unta. Ini momen berkesan bagi Abdul Muthalib. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, walamma waladathu ummuh arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib tubashiruhu bihafidih. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibunda beliau Aminah langsung mengabari kepada Abdul Muthalib kelahiran cucunya ini. Mahabarin Tuhan ini. Apa? Faja'a mustabsyiran wa dakhala bihi al-Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib sangat gembira dan masuk ke dalam Ka'bah. Wada'allah wa syakaralah. Berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtara lahu isma Muhammadin. Nah, dan Abdul Muthalib memilihkan nama Muhammad. Dan ini wahadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab. Dan nama Muhammad ini tidak dikenal sebelumnya di masyarakat Arab. Intinya pola-pola ngaran ini beda-beda tiap daerah. Kita di Indonesia kan beda-beda lah. Walaupun kadang dari ngaran itu apa ngarannya? Ya kita sudah tahu, atau kadang ngarannya itu sama aja. Kada kelihatan suku mana itu. Tapi ada yang ngaran itu kelihatan dari mana. Bilanya huruf ujungnya O biasanya orang Jawa. Bilanya ngarannya pindah diulang bisa Sunda, Maman Abdurrahman. Bilanya ada marganya, bisa Buhan Batak, bisa Buhan Manado, bisa Buhan Timur, macam-macam. Itu ciri-ciri ngaran. Nah itu. Bilanya orang Arab Bang, nah orang Arab itu mengarani itu, ini kayak mengumpati ngaran kainya, jadi kayak berulang gitu nah. Makanya ngaran Imam Ghazali itu Muhammad, Abah Sidin Muhammad, Kai Sidin Muhammad. Nah model kayak itu. Tuh. Nah, uniknya ngaran Nabi Muhammad ini waktu Abdul Muthalib memberi nama belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya nama Muhammad. Makanya itu jadi pertanyaan besar bagi masyarakat Quraisy waktu itu. Abdul Muthalib ini kan tokoh nih di Makkah. Makanya jadi pertanyaan, kenapa nama cucu ini Muhammad padahal sebelumnya kan belum ada. Ngarannya tuh kada familiar. Bagi masyarakat, bagi sebagian masyarakat nama nama asing atau nama kada familiar ini aneh. Sama waktu Abdul Muthalib menamai Nabi Muhammad, lam yakun ma'rufan fil Arab. Kalaunya di sini disebutkan ini di riwayat ada Zadul Ma'ad dan Talqih Fuhumi Ahlil Asar. Nabi Muhammad wa khanatahu yauma sabihi kama kana al-Arab yaf'alun. Jadi ada dua riwayat lah. Kalau di sini Syekh Shofiyur Rahman menyebutkan Nabi Muhammad dikhitan umur 7 hari sebagaimana orang-orang Arab melakukannya kayak itu. Di riwayat lain ada di sinilah di catatan kakinya yuqalu innahu wulida makhtunan. Nabi Muhammad sudah dilahirkan dalam keadaan dikhitan kayak itu. Cuma ala kulli hal orang-orang Arab itu ini dasar sungsung menyunat kekanakan. Nah, wadah kita ini sudah banyak juga menyunat anak yang gasan kekanakan umur 7 hari itu. Umur 7 minggu, 3 minggu. Nah, itu sudah banyak wadah kita. Karena sudah alatnya nyaman, ada kayak dahulu kayak itu. Sudah biasa.
Kekanakan, kenapa jadi kekanakan? Jadinya kada tahu rasa sakit, kada usah dibujuki mainan, kada. Masih bersunat dulu kan tuh orang mainan, kada usah itu. Karena masih kekanakan kada paham lagi. Nah, wa awwalu man arda'athu minal maradi', dan yang menyusui Nabi Muhammad SAW selain ibunda beliau, ini sama nih tradisi di Arab lah waktu itu. Ini sangat berbeda dengan di kita. Apa ada yang menyusuikannya selain ibunya? Nah, siapa yang menyusui Nabi Muhammad SAW? Suwaibah Maula Abi Lahab. Suwaibah budak dari Abu Lahab. Di riwayat lain, Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keponakan lahir, Abu Lahab gembira memerdekakan Suwaibah. Di masyarakat Arab waktu itu juga konteksnya tuh nah, bilanya gembira benar tuh nah, himung benar, salah satu ungkapan syukurnya tuh memerdekakan budak. Kenapa aja? Jadi budak itu adalah salah satu aset orang sugih waktu itu. Aset, walaupun budak ini kan bentuknya manusia, tapi itu aset. Bilanya sugih banyak, bisi budak gitu. Bisa diperjualbelikan gitu, bisa dimerdekakan. Yang ngalih bang kita bisa sesamanya. Berarti kayak binatang lah, kayak ayam ya kada sama, karena kan budak manusia juga berakal gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal dari Umayyah bin Khalaf dari perbudakan itu ya, wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu ma yatazakka. Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal itu mendapat pujian luar biasa, karena Sayyidina Hakun menghabiskan duit gasan memerdekakan Bilal kada dapat apa-apa secara duniawi. Jadi kan budak tuh larang, apalagi nang rajinan. Amunya budaknya pengoler disuruh ngalih, nah ini murahnya dah. Yang tokare bila yang rajin menabasi rumput rajin atau membersihi rumah rajin, wah ini larang. Di kebun pehumaan rajin, wah ini larang benar nih budaknya. Nah, aset nih Abu Lahab ketika memerdekakan Suwaibah itu bukti beliau sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti juga di kemudian hari Abu Lahab ini juga jadi pewarangan besan Nabi Muhammad SAW, karena anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu menantu Abu Lahab. Jarang-jarang orang minantu mintuha berdua beding sanak tuh jarang benar. Pewarangan 2 kali ngitung-ngitung juga orangnya tuh jarang. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab itu selain hubungan paman keponakan, hubungan pewarangan atau besan itu juga. Ini menunjukkan betapa eratnya Abu Lahab dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah bisa itu. Itulah rahasia hidayah. Akrab bener pas Nabi aturannya kan namun rumus manusia, ini sudah akrab bener, sudah keluarga, paman keponakan, anak juga. Aturannya pas Nabi Muhammad dapat wahyu menjelaskan tentang dakwah, ini yang berdiri paling depan membantu. Tapi nyatanya kada, malah terdepan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, budak Abu Lahab ini yang Suwaibah inilah yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah bin Abdul Muttalib wa arda'at ba'dahu Aba Salmah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Nah, menyusui lawan Suwaibah ini juga Hamzah paman Nabi lawan Abu Salmah bin Abdul Asad. Makanya Hamzah ini paman Nabi karena sidin anak Abdul Muthalib. Lalu yang kedua saudara sesusu. Jadi kayak akrab benar dah. Makanya waktu Nabi Muhammad diganggu oleh Abu Jahal sampai ditampar gitu. Lalu dihabari ke Hamzah, itu
Muhammad ditampar Abu Jahal. Hamzah ini syahadat belum, belum, langsung naik pitam, langsung berislam. Saya sudah bersama Muhammad, masuk Islam, langsung aja sini. Datang ke Abu Jahal, balas ini, tampar sini Abu Jahal sekali. Yang pengikut Abu Jahal kan hendak membalas, jadi Abu Jahal kadusah. Tadi aku dasar menampar Muhammad juga. Nah. Dan Hamzah nih Islam, kada lawas Umar pulang sepaket dah sama jagaunya Quraisy, Hamzah lawan Sayyidina Umar. Nah ini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah Nabi Muhammad memiliki saudara kandung? Tidak ada. Apakah Nabi Muhammad memiliki saudara sesusu? Ada. Kenapa? Karena kan selain bersama Suwaibah, Nabi Muhammad dikirim. Jadi yang menyusul Nabi Muhammad Mama Sidin, Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Nah, tapi dari tiga sosok ibu beliau ini yang kisahnya agak panjang itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Suwaibah ini di kemudian hari kawin lawan anak angkat Nabi Zaid bin Harithah yang lahir Usamah. Nah, kenapa dengan Halimah itu ceritanya agak panjang? Banyak itu kemungkinannya tuh. Salah satunya adalah karena Halimah memiliki atau mengalami perubahan besar saat mengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kan ini karena di zaman kita ada lagi, tapi kan ini ada Bang AC, jujur, ini ada Bang AC, tapi beda, kada kayak dulu kayak itu. Lawan tradisinya kada sama juga tuh. Jadi di masa itu orang-orang perkotaan itu mencari ibu susu dari pedesaan. Jadi nang anak ini dikirim ke kampung menyusu lawan ibu susu yang orang kampung supaya inya ganal di kampung kan. Karena di perkampungan tuh kehidupannya lebih stabil, dianggap lebih stabil, lebih cocok untuk pertumbuhan anak-anak itu waktu itu. Dan ini kontrak kerja gitu. Nah, ketika giliran Nabi Muhammad SAW ngalih mencari gitu, dan Halimah ini pun sama ngalih mencari konsumen. Tapi pada akhirnya karena memang sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusui Nabi Muhammad Halimah ini, maka terjadilah kesepakatan wastarda'a lahu Imrah min Bani Sa'ad wa hiya Halimah binti Zu'aib Abdullah bin Haris wa zawjuha Al-Haris bin Abdul Uzza al-Muqanna bi Abi Kafsyah bin Nafsil Qabilah. Nah itu akhirnya Nabi Muhammad bersama apa ngarannya nih Halimah itu. Nah ibti'adan lahum an amradil hawadir wa yataqawwa jisamuhum, supaya menguatkan fisik juga. Ini kan kenapa dikirim. Nah selain Hamzah lawan Abu Salmah tadi yang jadi saudara sesusu Nabi, kalau dari Halimah itu saudara sesusu Nabi adalah Abdullah bin Haris lawan Anisah binti Haris Hazafah atau Jazamah bin Haris wahia Asyaimah. Nah ini orang-orang yang menjadi saudara sesusu Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini jadi penting? Karena dalam fikih saudara sesusu adalah orang yang tidak boleh dinikahi, sama seperti saudara kandung. Kan saudara itu ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Dalam fikih lah ada saudara sesusu, ada saudara angkat. Nah, Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi sampai jadi di masyarakat jahiliyah anak angkat tuh kawan jadi anak kandung. Jadi binnya tuh dirubah Zaid bin Muhammad kayak itu turun ayat kada boleh menisbahkan anak yang lain abahnya. Nah lalu jadi Zaid bin Harithah. Nah
Kalau yang empat ini yang saudara kandung, saudara saya seibu, saudara sesusu, ini adalah hubungan mahram, artinya kada boleh menikah. Kalau boleh menikah nih. Jadi bilanya ada kemungkinan anak cucu kita itu ada pernah menyusu ke orang lain mama kandungnya tuh nah, sampai menyusui sampai 5 kalian. Sampai 5 kalian. Nah, itu saudara sesusu, jangan sampai nikah lawan itu. Tapi dari 4, ini hanya 3 yang masuk jadi ahli waris. Saudara sesusu ada, saudara kandung, seayah seibu. Nah, ini berpotensi jadi ahli waris bagi si mayit. Penting lah anak itu, penting karena ini mempengaruhi dengan hukum-hukum yang lain. Jadi hubungan darah itu banyak hukum-hukum fikih terkait di dalamnya. Salah satunya adalah waris tadi, kayaknya wali nikah gitu. Ini ada orang mengaku kalau dia bisa wali nikah, tapi paman nih masih ada lagi. Nah ada tuh berarti mengaku apa ngarannya nih ahli waris kadeda lagi dah. Hanya sepupu masih hidup, itu ahli waris. Jadi ahli waris yang paling jauh kalaunya dalam urutan tuh nah adalah sepupu sekali dari saudara ayah. Abah nih disiding sanak lakian, abah disiding sanak lakian paman ngolah. Nah paman itu bisa jadi ahli waris. Paman ini bisa anak lakian sepupu sekali itu juga bisa jadi ahli waris, bisa jadi wali nikah. Jauh bener lah tuh, jauh. Tapi kayak itu urutannya. Nah, penting tuh nang itu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pangkuan Halimah Sa'diyah ini memiliki peristiwa-peristiwa penting. Jadi Halimah ini kan waktu datang ke sana untanya itu kurus, susu untanya sudah tapi ada lagi. Pas Nabi Muhammad dibawa berubah tuh. Ini ngarannya ya keberkahan. Sampai momen di mana Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat di belah dada sidin. Nah, lalu Halimah ini takutan apa? Takutan Nabi Muhammad kalau pun ada apa-apa lalu diberikan. Nabi Muhammad SAW diberikan itu. Diberikan kepada Mama Sidin itu. Nah, dan ketika dikembalikan, Aminah mengajak untuk pergi ke Madinah berziarah ke makam Abdullah. Nah, pulangnya dari sana Nabi Muhammad meninggal. Aminah meninggal. Nah, inilah yang membuat Nabi Muhammad jadi diasuh oleh Abdul Muthalib. Itu kehidupan sederhana. Nah, kalau dilihat dari sisi lain, sisi psikologis, ini bagaimana membuat Nabi Muhammad SAW jadi sosok yang mandiri ketika ditinggalkan oleh ayah beliau, ibu beliau. Nah itu pelajaran bagi siapapun ya, kemandirian itu tidak memandang apapun itu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dan pada akhirnya beliau menjadi sosok manusia yang luar biasa, sosok yang karismatik itu. Jadi kalau kita baca sirah-sirah, kitab sirah tentang Nabi Muhammad, nah dari berbagai macam sumber, yang tulisan ulama Islam lawan tulisan orang Barat, semuanya itu sepakat ada satu kesamaan. Samaannya apa? Sosok Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa. Cuma karena perbedaan dasarnya, dan ini paling penting, adalah tentang kenabian. Nah, orang-orang orientalis yang menulis sirah Nabi Muhammad SAW itu menulis sirah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi ini adalah sebagai manusia biasa tapi memiliki integritas kayak itu aja. Sisi kenabiannya apa? Hilang. Sisi kenabiannya hilang itu. Padahal dalam akidah kita kenabian itulah yang penting. Mukjizat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad SAW selamat
dari pembunuhan karena wahyu dari Allah. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar itu dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Fathu Makkah memberikan ampunan kepada masyarakatnya itu. Jadi yang harus kita pahami dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ada sisi kemanusiaan, sisi historis, itu fakta sejarah. Lalu yang kedua, sisi kenabian sidin. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim sisi kemanusiaannya paham, sisi kenabiannya hilang. Nah, itu masalah. Haur apa ngarannya nih? Kayak manusia biasa timbul. Jangan sampai kayak itu, karena Nabi Muhammad SAW laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.